Bagaimana persiapan warga Muslim jelang Ramadan di Kobe, Jepang? Apa saja yang menjadi ciri khas warga di sana dalam menyambut Ramadan? Selain Tokyo, Kobe juga dikenal sebagai titik masuknya Islam di Jepang. Adakah tradisi warga Muslim di sana yang unik? Apakah Masjid Kobe juga sebagai pusat aktivitas Muslim di Kobe sudah dibuka normal? Kita akan berbicara dengan salah satu warga Indonesia di sana. Ya, selamat siang dari Jakarta, Mas Yoga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, kalau kita bicara mengenai Selamat Ramadan, siang, Mas Ida. ya, kalau kita bicara mengenai Ramadan di Kobe, apa yang membedakan Ramadan di tahun kedua COVID kali ini, Mas? Tentu Ramadan kali ini cukup istimewa ya untuk kami di Jepang karena Ramadan kali ini bertepatan dengan musim puncak sakura, yang mana tahun-tahun sebelumnya musim Ramadan di Jepang ini tepatnya dengan musim panas. Dan karena COVID di Jepang sudah cukup stabil, angka vaksinasi dan booster juga cukup tinggi, jadi beberapa kegiatan di Masjid Kobe sudah kembali perlahan normal gitu. Sudah ada sholat Jumat dan insya Allah akan ada sholat tarawih dan mungkin ada buka bersama juga di masjid. Iya, Mas Yoga, kalau kita bicara mengenai Kobe, Kobe merupakan salah satu entry point masuknya Muslim selain Tokyo ya di kawasan Jepang dan sekitarnya. Lalu apakah ada hal yang unik di sana? Tradisi warga Muslim tidak hanya dari Indonesia tapi juga mungkin dari beberapa negara ASEAN lain yang ada di sana, Mas. Iya, jadi yang menjadi unik di Kobe terkait kehidupan Muslim adalah Masjid Kobe adalah masjid pertama Jepang. Jadi pada saat Ramadan ini ada kegiatan buka bersama yang beberapa kali juga diikuti oleh warga Jepang asli di sini, yang mana sehari-harinya juga sering dikunjungi oleh warga Jepang untuk lebih mengenal agama Islam. Mas Yoga ini kan sebagai Ketua Komunitas Muslim Indonesia di Kobe. Lalu apakah memang ada aktivitas-aktivitas tahunan yang selalu diselenggarakan terutama di saat kondisi normal ataupun justru dirubah ketika adanya pandemi berlangsung, Mas? Tentu sejak 1-2 tahun ini kami menyesuaikan dengan keadaan pandemi. Sebelum COVID biasanya kami mengadakan buka bersama dan pengajian dan juga bersama dengan komunitas-komunitas Muslim di daerah lain, komunitas Muslim Indonesia mengadakan tablik akbar dan juga berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka mengadakan sholat Id. Tapi untuk tahun ini kami masih memantau situasi COVID untuk mengadakan acara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Mas Yoga tadi katakan ini adalah musim semi di mana bunga sakura bermekaran, momen yang baik sekali ya untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, ngabuburit di sana. Nah, kalau buat warga Muslim di Kobe ada aktivitas seperti itu nggak, Mas, biasanya untuk menjelang berbuka puasa? Biasanya untuk menjelang berbuka puasa, kami biasanya sebelum COVID, itu biasanya ngumpul masak-masak bareng. Tapi untuk tahun ini karena sakura, kami berencana warga di sini sering keluar untuk piknik gitu, untuk ngabuburit sambil melihat sakura, sambil menunggu berbuka puasa. Kalau di sana berapa jam nih, Mas, kira-kira nanti puasa hingga beduk waktu maghrib dijalankan oleh warga Muslim di sana? Tahun-tahun sebelumnya karena jatuhnya musim panas itu biasanya kita sahur sekitar jam 3 pagi dan buka sekitar jam 7 sore. Tapi karena musim ini musim semi jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia. Kita jam 4:30 dan buka sekitar jam 6:30 sore. Ya, kalau kita bicara mengenai tradisi ya, Mas, Anda pasti juga tetap menggunakan tradisi-tradisi Indonesia. Mungkin tadi ada dibilang makanan-makanan takjil, kemudian juga menu berbuka puasa, bahkan nanti lebaran ya. Apakah memang itu juga dilakukan di sana oleh warga Muslim Indonesia di Kobe, Mas? Oh iya, tentu. Jadi menjelang Ramadan, warga Muslim Indonesia di daerah kami sudah berbondong-bondong ke toko-toko halal untuk membeli kurma, membeli berbagai bumbu masakan untuk memasak berbagai masakan Indonesia menyambut Ramadan di sini.
Mhm. Kalau di Indonesia kan harga minyak goreng lagi naik nih Mas, kemudian komoditi biasanya pada saat jelang Ramadan juga naik. Kalau di sana adakah kondisi yang serupa atau justru malah kalian diuntungkan dengan tidak terlalu banyaknya harga-harga yang naik Mas? Oh iya, untuk harga-harga kami belum merasakan kenaikannya, tapi karena konflik Ukraina Rusia, nilai tukar yen sedang turun-turunnya. Ini nilai terendah sekitar 5 tahun terakhir. Jadi bagi warga Indonesia yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia untuk sanak keluarga sedang menjadi concern seperti itu. Iya Mas Raffi juga ini terakhir, kalau warga muslim Indonesia yang berkunjung ke Kobe, Anda bisa rekomendasi ke lokasi mana makanan halal, kemudian objek wisata yang menarik yang juga bisa dikunjungi di sana. Tentu bagi warga muslim yang berkunjung ke Kobe bisa mengunjungi Masjid Kobe, masjid yang sangat bersejarah tidak hanya bagi muslim di Kobe saja, tapi bagi muslim di Jepang secara keseluruhan, karena itu merupakan masjid pertama yang ada di Jepang, dan juga bisa mengunjungi berbagai spot-spot menarik di Kobe seperti Kobe Port Tower yang merupakan pelabuhan bersejarah yang ada di Jepang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Raffi Yoga Irsan Danar, selaku Ketua Komunitas Islam ataupun Muslim Indonesia di Kobe. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar tahun ini. Amin. Terima kasih Mas Yuda.